Amin Rais, nah, sampean udah tua, ya. Ingat, ya, saya bersumpah demi nama Allah, jasadmu bagaikan Mustafa Kemal Atatürk yang sampai sekarang jasadnya masih ada di Museum Turki. Jasadmu tak akan pernah diterima oleh bumi. Ingat itu. Jadi mulai hari ini saya juga menghimbau kepada para pengikut Pak Jokowi untuk melupakan sebutan Sengkuni, karena itu sebutan lama. Saya menghimbau kepada para pengikut Pak Jokowi untuk menggunakan atau menyebut Amin Rais dengan sebutan yang baru, yaitu dengan sebutan Amin Suka Usil, disingkat ASU. Sekali lagi, saya memberi sebutan yang baru kepada Amin Rais dengan sebutan Amin Suka Usil, disingkat ASU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngasih kuliah singkat 7 menit saja cukup. Jadi kalau ada perdebatan people power, itu katanya pelanggaran hukum Pak Jokowi yang ditangkap pertama kali. Ini buku people power kelemai Pak Jokowi, saya tulis ngerti keteret-teret. Ya, di sini people power itu dianggap gerakan rakyat. Ya memang begitu namanya people power kok. Suara rakyat. Jadi people power kalau ada yang mengartikan makar, saya yakin sekolahnya orang tamat. Betul? Kalau dia masuk fakultas hukum mesti nyogok setahun lulus. Betul? Sama yang katanya lulusan Jama, ternyata bukan Gajah Mada, ini gabungan maklar. Ya. Jadi saya tegaskan, saya sebagai orang hukum, tidak ada satu pasal pun yang bisa menjerat orang mengucapkan people power. Ya, kalau dicari dari leksikon tata bahasanya, people itu adalah rakyat, power adalah kekuatan rakyat. Dan aksi seperti ini pengejawatan dari pasal 28 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Jadi kalau ada yang ketakutan people power, saya yakin perlu diperiksa, sekolahnya tidak lulus, ijazahnya genah palsu. Palsu, karena tidak mungkin yang dilarang oleh undang-undang kalau kita bicara pendekatannya hukum positif itu adalah makar. Yang bisa makar siapa? Karena makar itu syaratnya 3. Menyerang kekuasaan yang sah, menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugasnya. Yang ketiga, dengan kekuatan senjata. Pertanyaannya, yang punya senjata sekarang siapa? Polisi dengan siapa? Jadi yang bisa berontak itu cuma polisi dengan tentara. Jadi kalau ada orang yang takut dengan people power, saya ingin belajar ini buku. Buku ini bestseller ya, 2014 yang nulis Bimo Nugroho dan Muhammad Yamin Pantasetia. Jadi Bapak Ibu yang duduk di jauh dari sini, yang nyenter saya nggak usah dari jauh, taruh tipnya di sini, ngomong dengan saya ya. Tidak perlu ditakuti orang people power. Udahlah Pak, nggak usah people power segala macam ya. Sebentar lagi Pak Jokowi dengan sendirinya akan turun dari jabatannya karena masa kepemimpinannya udah selesai ya. Nanti baru dilanjutkan dengan Pilpres 2024. Tinggal beberapa bulan lagi ke depan ya. Sabar-sabar aja dulu Pak. Gak perlu harus people power semacam itu membodohkan masyarakat, mengajak masyarakat buang-buang waktu, buang-buang energi, yang sebenarnya energi itu bisa disimpan untuk bekerja, mencari duit, menghidupi keluarga.
tetapi digunakan untuk berkumpul mendengarkan ocehan Bapak yang tidak jelas itu, ya. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat, people power ini sepertinya tidak diminati oleh anak-anak muda, ya. Yang menggerakkannya itu kebanyakan orang-orang tua, orang-orang yang sudah sesepuh. Ya, saya bingung, orang tua sesepuh, ya, nggak bisa menjadi panutan yang baik gitu loh, ya. Oke teman-teman, kita lanjut, kita dengarkan video-video yang lain, komentar dari netizen. Seperti biasa di channel ini selalu menampilkan reaksi-reaksi dari akar rumput. Oke, kita langsung gas. Aksi Totoyo di Solo. Tak gentar menyerang. Terbukti kan, ternyata masih banyak yang suka sama Pak Jokowi. Terbukti yang people power cuma orang segitu, 100 saja nggak ada. Berarti kan masih banyak yang suka sama Pak Jokowi. Ternyata lebih banyak yang nonton. Aku yakin yang ikut itu kadang nggak tahu apa-apa, cuma ikut-ikutan karena rame, pengen lihat kayak apa people power itu. Ternyata cuman segitu. Malah rame orang nonton voli. Hari ini menjadi bukti bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Katanya kangen di demo, tapi giliran rakyat datang demo, beton 3 lapis. Katanya kangen di demo, giliran rakyat datang demo, lari ke kandang bebek. Jokowi penakut, Jokowi penipu rakyat, Jokowi mundur. Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Gini Bang, ya, bukannya saya itu nggak terima sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu sudah 2 periode ngeding. Saya belum merasa ditipu Pak Jokowi. Semangat Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi, presiden yang saya hormati, semoga sehat selalu, dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Info dari secomel. Meledak. Buma. Saya nggak ngantol gikin sewar kuaran. Yuk. Arempo di tem ngobus. 2 pak. 10 Agustus akan menjadi kemarahan rakyat. Oke, Tom. Izin stit pidagamnya. Di sini kamu mengatakan tanggal 10 akan ada demo besar-besaran. Dan kamu bilang tanggal 10 adalah kemarahan rakyat. Jadi pertanyaanku simpel saja. Rakyat yang mana yang kamu maksudkan yang akan marah kepada Presiden Joko Widodo? Sementara rakyat Indonesia itu puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu mencapai 82%. Jadi kamu jangan mengatasnamakan rakyat. Karena ini semua adalah narasi orang yang selalu merecoki jalannya pemerintahan seperti kamu ini. Jadi jangan salahkan kami juga, Tom. Apabila kamu membuat kegaduhan, kami sebagai rakyat juga akan tetap mengawal dan melindungi presiden yang kami cintai. Silahkan saja Anda dan kelompok Anda itu demo, karena itu hak setiap warga untuk menyampaikan aspirasi. Tapi apabila aspirasi yang Anda sampaikan menuju ke arah anarkis, jangan salahkan kami juga kalau kami akan menghadang kalian. Kami ini bukan rakyat bodoh seperti golongan kamu, dong. Jadi jangan coba-coba. Kami diam bukan karena kami takut kepada golongan kamu, dong. Tapi kami masih menghargai golongan kamu itu untuk menyuarakan. Tapi kalau sudah melampaui batas, maka kami akan berada di garda paling di depan.
jangan harap kalian bisa dan mampu untuk menggulingkan ataupun juga mengadakan people power. Karena kami juga tidak akan pernah tinggal diam. Jadi sekali lagi, saya ingatkan kepada Anda, jangan berani-berani kau mengusik ke pemerintahan Presiden Jokowi. Rakyat Indonesia mayoritas tetap akan ada di belakang Presiden Jokowi dan akan menghalau kamu. Silakan. Kalau kalian ingin mencoba membuat kegaduhan, maka kami rakyat yang akan menghadang kalian. Apapun caranya. Karena kalian itu adalah sejatinya sampah bagi negara. Paham kau, Tom? Kondisi sangat darurat. Rezim sudah sangat gila. Bu, ini akun asli ya, saya filter, nggak saya apain. Saya tunggu kedatangannya di Jakarta, Bu. Ya, bawa semua orang-orang people powermu itu. Silakan. Seberapa banyak Anda ini bisa memakzulkan Jokowi? Di sini masih banyak orang-orang yang sayang sama Jokowi. Ya. Saya sudah muak dengan kalian semua. Darurat macam apa yang Anda maksud? Darurat nggak bisa move on. Iya. Darurat karena iri. Nggak jelas kalian semuanya ini. Coba silakan. Saya tunggu sampai 10 Agustus. Atau sebelum 10 Agustus. Silakan turunkan seberapa yang Anda maksud people powermu itu. Kami tetap dukung Jokowi sampai akhir periode. Ya. Kalau mau hack, ini akun saya, akun asli. Nggak pernah saya pakai akun-akun fake seperti kalian. Silahkan. Bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Buat Amin Rais ya, semoga video ini bisa sampai ke Amin Rais. Saya nggak akan nyebut Pak atau Mbah ya, itu terlalu menghargai karena dia sendiri itu tidak bisa menghargai, jadi nggak perlu lagi dihargai orang-orang seperti itu. Amin Rais yang akan melakukan people power ya, masih percaya ada pendukungnya? Masih percaya? Kalau saya enggak ya, 100% saya yakin people power itu enggak bakalan digelar. Karena apa? Nggak ada pendukungnya, nggak ada yang mau ngikut ya. Kalau dulu oke lah, di era Orde Baru saat Pak Soeharto dilengsarkan dengan reformasi ya, oke, saya akui itu dulu saat rakyat ini masih minim dengan pendidikan, masih minim dengan pengetahuan ya. Boleh kamu lakukan seperti itu. Tapi sekarang no, rakyat udah cerdas, tidak akan mau yang ikut people power ya. Kalaupun ada yang ikut ya, itu hanya segelintir orang, mungkin jumlahnya kurang dari 2000 orang ya. Itu pun orang-orang yang ngakunya cerdas. Oke, mungkin cerdas ya, tapi mereka itu yang mau menggadaikan ya kepandaiannya, menggadaikan kecerdasannya untuk ikut people power, hanya dengan ditukar dengan sebungkus nasi dengan lauk tempe goreng setengah basi, di dalam amplop dikasih bumbu 50.000. Mereka mau menggadaikan kepandaiannya demi mengacak-acak negara saya sendiri. Amin Rais, nah, sampean udah tua ya.
Ingat, ya, saya bersumpah demi nama Allah, jasadmu bagaikan Mustafa Kemal Atatürk yang sampai sekarang jasadnya masih ada di Museum Turki. Jasadmu tak akan pernah diterima oleh bumi. Ingat itu. Saya Indonesia, saya Muslim, saya Pancasilais, saya cinta NKRI, saya Partai Umat, lawan kedaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar, merdeka. Salam NKRI. Untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Novi ingin mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air agar tetap setia bersama Jokowi. Kenapa? Karena saat ini kalau kita memperhatikan bagaimana serangan-serangan baik di udara maupun di darat terhadap Pak Jokowi itu cukup luar biasa. Kalian tahu gak sih tujuan mereka itu untuk apa? Kenapa saat ini yang paling banyak diserang itu justru Pak Jokowi, bahkan akan muncul kekuatan gitu ya, katanya people power yang tanggal 20 Oktober nanti ingin jihad fisabilillah memakzulkan Pak Jokowi. Itu alasannya cuma satu kok. Tujuan mereka, jika suara Pak Jokowi jatuh atau rakyat sudah tidak percaya lagi dengan Pak Jokowi, maka secara otomatis itu akan mempengaruhi suaranya, elektabilitasnya Pak Ganjar Pranowo. Jadi sekarang mereka itu fokus utamanya bukan menyerang Pak Ganjar Pranowo, tetapi bagaimana Pak Jokowi itu namanya hancur di mata rakyat Indonesia. Bagaimana caranya rakyat Indonesia tidak percaya dengan Pak Jokowi, sehingga mereka sekarang sedang membangun suatu strategi dengan nama people power yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk memakzulkan Pak Jokowi. Itu tujuan mereka. Ketika rakyat tidak percaya kepada Pak Jokowi, maka suara dan elektabilitas Pak Ganjar pun berpengaruh akan turun. Maka dari itu, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang memang pendukungnya Pak Ganjar Pranowo, yang memang mencintai Pak Jokowi, ayo sama-sama kita jaga Pak Jokowi, kita kawal Pak Jokowi sampai masa tugasnya selesai. Buat kalian yang teriak-teriak ingin memakzulkan Jokowi, tunjukkan kekuatan kalian. Selalu saya katakan, yang kalian hadapi, yang kalian lawan bukan Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia. Berani ganggu Jokowi artinya kalian mengganggu rakyat Indonesia. Karena kalian tahu kan, Pak Jokowi didukung oleh 82% rakyat Indonesia. Dan kalian sudah tahu kan bagaimana kekuatan Pak Jokowi di mata rakyat Indonesia. Jadi jangan coba-coba ganggu Pak Jokowi ya. Saya sarankan itu. Sekali lagi buat teman-temanku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita jaga Pak Jokowi. Itu pun untuk menjaga elektabilitas Pak Ganjar. Salam. Allah dengan people power, rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar. Izin stek ya Bu. Bu, teriaknya kurang keras tahu nggak? Lebih keras lagi biar sampai mencret. Nggak bakalan bisa. Jokowi itu nggak level ngadepin kamu itu. Yang mau ngadepin rakyatnya Jokowi yang 82% yang sudah puas dengan kerjanya Jokowi. Itu cuman segelintir orang yang nggak puas, anak buahnya si tua Bangka Amin Rais yang nggak dapat apa-apa, jadi dia jadi gelandangan politik. Bener kata Pak Gus Dur, people power apaan, people power entut, nggak bakalan mau nurunin Jokowi, nggak bisa, biar sampai mencret juga nggak. Woro-woro gimana nih? Katanya akan ada gonjang ganjing di muka bumi ini nih, yang dipelopori sama tokoh pewayangan yang dikenal jahat dan licik. Katanya sih mau mengacak-acak
kota Solo bersama para prajuritnya yang disebut dengan prajurit People Power. Gimana info-info warga Solo, silakan info gimana kondisi Solo saat ini. Apakah sudah benar gonjang-ganjing ataukah belum? Katanya sih bakalan besar ya, katanya bakal membawa prajurit pasukan yang besar bernama People Power itu bersama dirinya yang sudah tua tetapi masih berambisi. Semoga Solo juga punya prajurit tangguh yang bisa menghadapi para inspirasi dari kelompok ini nih, kelompok People Power ini. Nama tokoh pewayangannya yang memimpin mereka itu namanya Sengkuni. Semoga Solo punya banyak prajurit yang lebih kuat daripada People Power yang hanya mengandalkan ucapannya aja sih. Ayo kawan, rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat, ayo turun ke jalan, suarakan Pak Jokowi 3 periode. Tunjukkan keprojoan kalian bagi Anda semua yang benar-benar pro dengan Bapak Jokowi. Karena projo masih menginginkan Pak Jokowi untuk 3 periode setidaknya. Kalau bisa seumur hidup beliau memimpin Indonesia ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Ayo, suarakan, turun ke jalan, suarakan Pak Jokowi 3 periode. Beranikah Anda? Mulai. Jujur Pak, saya malu Pak. Namanya aja wong Islam, tapi hati Bapak tidak sesuai apa diajarkan menurut agama Islam. Jangan berkedok agama Pak, kalau hatinya masih busuk. Ingat Pak ya, jangan berkedok agama kalau hati Bapak itu masih busuk. Benci boleh, ya kan? Tapi nggak kayak gitu juga, salah. Kalau misalkan kelakuan Bapak itu seperti itu, salah ya. Malu Pak sama umur ya. Jangan terlalu berlebihan Pak, ya kan? Kalau tidak suka ya udah tidak suka aja, tidak usah terlalu. Beredar berita dari anak hingga menantu masuk ke dunia politik. Assalamualaikum Bang, izin state ya. Kamu bilang memang beredar anak menantu terjun ke dunia politik. Itu kan sah-sah saja. Rakyat kan yang memilih. Iya kan? Nah, kalau memang anak Anda, menantu Anda mampu ingin terjun ke dunia politik, silakan. Yang menentukan itu rakyat kok. Seolah-olah kamu ini menggiring opini. Padahal kamu itu dibilang ustadz. Ustadz macam apa kamu? Saya rasa kamu itu 11-12 sama Sugi Nur. Persis ustadz, tapi akhlak kamu itu kayak tidak ada. Betul. Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai pemimpin terpilih paling populer di dunia. Maaf ya, beritanya saya stik sebentar ya. Saudara-saudaraku setanah air, kita sekarang memiliki presiden yang terpopuler di dunia. Apakah kita masih mau cari yang lain? Tidak usah cari yang lain. Kita perjuangkan sama-sama. 3 periode Pak Jokowi, 3 periode. Kita Pak Jokowi 3 periode. Kalau bisa seumur hidup. Teman-teman dan saudaraku setanah air, marilah kita sama-sama mendukung Pak Jokowi menjadi presiden seumur hidup, supaya negara kita maju dan bangsa kita punya martabat. Terima kasih. Turunkan Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami
kami untuk melakukan people power. Ayo, minta tolong sama siapa, Pak? Takut sendiri ya? Santai aja, Pak. 2024 Pak Jokowi sudah nggak bisa ikut kontestasi Pilpres lagi. Jadi santai aja, Pak. Main turun-turunkan aja, Bapak. Apa-apa yang udah diperbuat untuk Indonesia coba. Kok main turun-turunkan aja, Pak? Jabatannya Bapak apa? Kok ngajak nurunkan Jokowi? Salam waras ya, Pak. Salam waras. Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini wanita teriak-teriak people power, bilangnya Indonesia di ambang batas yang mengkhawatirkan, ya kan? Kalau memang Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi sampean, pergi aja dari Indonesia, Bu. Tinggal aja di Yaman sana. Ajak junjunganmu kan gitu. Apa gara-gara sampean sudah nggak bisa korupsi, gara-gara dipimpin sama Pak Jokowi? Ya kan? Kalau memang kayak gitu, pergi aja dari Indonesia, enggak apa-apa, enggak masalah. Sampean mau pergi kemana itu, ke negara mana, enggak masalah bagi rakyat Indonesia ini. Iya. Enggak ada untungnya juga ada sampean itu. Malah senang negara ini enggak ada sampah-sampah seperti sampean itu, iya kan? Kalau masyarakat Indonesia ini sangat puas dipimpin sama Pak Jokowi. Apalagi saya, sangat puas sekali gitu loh. Karena saya orang kampung, Bu, petani gitu loh. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas. Gak nyaman dari segi apanya toh, Mbak? Saya hari-hari saya perasaan nyaman-nyaman aja. Ibadah saya lancar. Cari nafkah juga begitu. Anak-anak saya bisa sekolah, keluar dengan aman, bisa jalan-jalan. Letak tidak amannya tuh di mana gitu. Negara ini baik-baik saja kok, Mbak. Yang tidak baik itu hatimu. Hatimu yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika hatimu tidak baik-baik saja, semuanya terlihat tidak baik. Hari ini Jokowi memiskinkan rakyatnya. Saya memohon pada Jokowi. Kawan, apakah kau tidak malu di jalan seperti itu ngeluh? Kalau kau mau sukses, kalau kau mau punya duit, pengen sejahtera, kerja kawan. Bikin malu aja, nyalah-nyalakan pemerintah. Apa udah gak bisa makan kali kamu? Sehingga seperti itu, malulah kepada dirimu sendiri. Nih saya bukan tidak ada bermaksud lain. Saya bukan tinggal di Jawa atau tinggal di Jakarta, melainkan saya tinggal di Sumatera, tepatnya di Pekanbaru Riau ini. Oke, salam sehat, akal waras. Hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim. Heran saya ini. Sebenarnya kurang enak apa Anda hidup di Indonesia? Kurang nyaman apa Anda hidup di Indonesia? Semua sudah kamu dapatkan. Harta, bisnis, semua sudah kamu dapatkan. Dan semua berjalan lancar. Setiap hari mengganggu pemerintahan aja. Bilang teriak-teriak jolam, jolim, jolam, jolim. Menurut saya yang bilang jolam, jolim itu hanya golongan-golongan Anda aja. Golongan-golongan Anda aja. Karena saya tahu itu jelas ada kepentingan di tahun 2024. Gini aja, kalau menurut Anda di sini tidak nyaman dan menurut Anda kamu di sini di Indonesia ini kamu dijolimi, kenapa tidak memilih balik ke negara asal usul nenek moyangmu aja? Kalau di sana lebih nyaman, kenapa tidak di sana? Coba
Saya ingin tahu, kamu berani nggak di sana protes sama pemerintahan? Jolim, pemerintah jolim. Hah? Teriak-teriak di jalan, jolim. Berani nggak? Itu usul saya, saran saya kalau memang di sini kamu tidak nyaman gitu. Supaya juga di Indonesia juga biar tenang, damai, tidak ada kamu. Ayo bercermin. Coba kita koreksi diri. Apa yang pernah kita berikan kepada negara? Coba, apa yang kamu berikan kepada NKRI? Mestinya kita harus bersyukur punya pemimpin yang luar biasa hebat, arif, bijaksana, sabar, pekerja keras. Pak Jokowi dan jajarannya sudah bekerja keras, mengembalikan dunia ekonomi yang dulu dikuasai asing-asing, sekarang kita rebut kembali, termasuk Freeport juga, Blok Rokan atau yang ya banyak lagi yang lainnya. Pembangunan di mana merata. Coba belajar bersyukur kita. Kalau hati di sini sudah ditanam kebencian, repot, kemronggo, dikai siji njaluk pitu, dikai pitu njaluk 19, dikai 19 njaluk 50. Kemaruk. Aduh. Gurun dan ada capit, ya, cacing pita. Nah, gerombolan cacing pita itu sudah menyerahkan masa depan NKRI. Pagi-pagi udah dapat kiriman video barunya Amin Rais. Amin Rais, belum kapok kamu ya. Oke Amin Rais, ya. Tapi yang pertama untuk para projo, ya, salam sehat, salam cerdas, salam semangat, salam satu bendera. Takbir. Oke. Amin Rais, ya, kamu sudah keterlaluan, ya. Kamu sudah membuat rakyat Pak Jokowi, terutama saya, ya, itu sebenarnya marah. Tapi ya kita anggap aja lah kalau kamu itu orang pikun, ya, yang ngomongnya ngelantur. Cuman sebagai rakyat yang namanya disebut sama kamu itu, saya berhak untuk menanggapi videomu, ya. Di video yang baru, video kamu yang baru, kamu telah memberi sebutan yang baru kepada Pak Jokowi dan para pengikutnya, ya. Termasuk berarti saya pengikut Pak Jokowi, ya. Kamu menghimbau kepada para pendukungmu agar melupakan sebutan lama untuk kata cebong. Karena kata cebong itu sebutan lama, jadi untuk dilupakan. Kamu menghimbau kepada para pengikutmu untuk memberi sebutan baru kepada para pengikut Pak Jokowi dan Jokowi dengan sebutan capit atau cacing pita, ya. Kita tahu sendiri cacing pita itu identik dengan apa. Jadi mulai hari ini saya juga menghimbau kepada para pengikut Pak Jokowi untuk melupakan sebutan Sengkuni, karena itu sebutan lama. Saya menghimbau kepada para pengikut Pak Jokowi untuk menggunakan atau menyebut Amin Rais dengan sebutan yang baru, yaitu dengan sebutan Amin Suka Usil, disingkat ASU. Sekali lagi, saya memberi sebutan yang baru kepada Amin Rais dengan sebutan Amin Suka Usil, disingkat ASU. Jadi saya menghimbau kepada para pengikut Pak Jokowi, ya. Sekarang kalau panggil Amin Rais, jangan panggil Sengkuni, karena itu sebutan lama. Panggil dengan sebutan ASU. Gitu, ya. Oke. Untuk Amin Rais, apabila kamu merasa terhina atau dihina dengan sebutan barumu, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri, ya. Karena sesungguhnya hinaan, cacian, makian yang datang kepada diri kita bukan kesalahan orang lain,
melainkan kesalahan dari tingkah laku kita sendiri. Ayo, mau bernarasi seperti apa lagi kamu? Aku beli narasimu. Oh. Berani kau menyenggol Pak Jokowi dengan kata-kata tidak baik? Rakyat musuh Mumin. Rakyat musuh-musuh. Asu. Gak bisa kamu berbuat baik untuk negara. Kalaupun kamu tidak bisa berbuat baik untuk negara, setidaknya kamu tidak mengganggu orang-orang yang sudah berbuat baik untuk negara ini, Min. Wasu tenan gue kok. Pusing. Punya anak 4 ekor. Bikin pusing terus pusing. Ye, nomor hiji ye dengekeun tah si Rais tah. Dengekeun ku sia. Sia teh nanaonan ngerakeun wae. People power naon anu power nges letoy kos kitu oge. Bedago tah deui si Ramli terbalik ting. Begi kolot teh begi teh bener sia ngajaran ka batur teh. Hayang disunatan deui kitu. Ngerakeun wae nanaon teh nyalahkeun batur, pake otak teh pake atuh. Belegug ting. Ih, sok bikin keheul atuh da ka indung teh. Awas ya lamun kitu-kitu deui. Dijewer tagara ceuli teh. Tah, hiji deui tah. Monyo wae, manyun wae pagawean teh. Kunaon? Gagal deui. Makana ulah ngomong teh kapanjangan teuing, batur ge teu ngartieun. Dasar boga mulut teh. Leuwih ti awewe nya lamun ngomong panjang lebar tapi teu ngartieun batur. Aing mah riet. Tah. Hiji deui tah. Tah hiji deui tah. Eta tah. Ngeunah wae sok ngomongan batur danga dungu. Teu balik ting hirup sia kawin ge henteu ka batur bisa wae ngomongan teh. Amit-amit aing mah boga anak teh bardagong kabeh tah opat-opatna. Amit-amit ya Bang Bayi. Ulah sa ilu-iluna boga anak kos kitunya. 1.800 ditambah 2.100. Wah, ini cepet banget, bolehlah. Sepeda 1. 728 ditambah 348. Ini cepet-cepet banget ini. Tarin gak ikut dulu. Pinter banget ini. 12.389 ditambah 33.238. Kamu gak ikut lagi. Saat saya bertemu Pak Presiden, saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden serta dijuluki pintar oleh Bapak Presiden. 28 kali 3. Dapat sepeda, siapa namanya? Andi. Bangun pagi-pagi, sarapan, terus saya jalan, datang ke sini tuh. Saya buru-buru, saya pikir terlambat.
Ternyata masih bisa. Mas saya naik bis ke sini. Pas ketemu Pak Jokowi, saya senang sekali bisa ketemu Pak Jokowi karena baru pertama kali saya ketemu Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi duduk di samping saya lagi. Lihat jelas langsung, bukannya tidak lihat di TV saja, langsung bisa lihat nyata. Ini kayak saya waktu kecil ini. Iya, sama. Apanya ini badannya juga seperti siapa namanya? Andi. Andi ya, kayak Andi nih dulu badan saya kecil, tinggi kayak gini. Persis saya jadi ingat waktu kecil. Apa Andi? Selamat pagi Pak Presiden. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Luther Saroy. Andi. Sekolah saya YPPJ Sentani di Kabupaten Jayapura. Di Sentani, Jayapura, ya. Saya mau bertanya, apakah presiden sewaktu masih kecil cita-citanya apa? Dulu cita-citanya pengen jadi pengusaha. Udah, ya. Nah ini yang kenapa anak-anak ini bisa cerdas, karena yang kami latih itu tidak hanya skill matematik Pak, tapi kita ada keterampilan 8C, yaitu kreativitas, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, kemudian ada juga compassion dan karakter Pak. Terutama karakter anak-anak ini berubah Pak, tadinya takut matematik sekarang menjadi sangat berani dengan matematik. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ya, Indonesia ini sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke, ya, sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu. Kalau naik kapal bisa berminggu-minggu, ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah, sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan, di tengah-tengah. Dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah. Udah. Ya. Kasih. Luar biasa. Ya, anak-anak ini pinter-pinter banget ya. Pertanyaannya juga sulit-sulit. Halo. Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak Jokowi. Kemarin nangis ya? Iya, Pak. Saya sudah nangis tadi. Kenapa nangis? Gara-gara agak kebagian daging kurban, Pak. Sabar. Ini, Pak, yang kurban lagi ribut sama Pak RT. Jadi saya nggak kebagian, Pak. Ruwet. 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 Oke, satu alasan mengapa saya mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Satu alasan ini yang sangat sering saya bahas dalam setiap konten saya, yaitu tentang sikap dan ketegasan Pak Ganjar Pranowo terhadap organisasi terlarang, terhadap orang-orang yang terafiliasi dengan teroris dan sebagainya macamnya. Baru-baru ini kita bisa mendapatkan informasi di mana Pak Ganjar Pranowo menolak warga Jateng yang ada di luar sana, yang ada di tempat-tempat ladangnya teroris. Mereka ditolak untuk kembali karena mereka sudah tidak diakui lagi sebagai rakyat Jawa Tengah. Satu sikap
ini, satu ketegasan yang ditunjukkan oleh Pak Ganjar Pranowo terhadap kelompok-kelompok radikal adalah satu kunci juga untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Dan hasilnya, secara basis massa, Jawa Tengah bukanlah tempat basis adanya kelompok-kelompok radikal. Hanya segelintir orang yang terjerumus ke ranah terorisme, dan Jawa Tengah tetap bukan menjadi basisnya teroris. Ini merupakan pencapaian terbesar sekaligus kunci calon presiden yang layak untuk dipilih oleh rakyat Indonesia, di mana negara Indonesia dengan Pancasilanya adalah suatu hal yang sudah final, tidak bisa diganggu gugat, bisa dirayu-rayu ataupun dipaksa-paksa berubah haluan menjadi suatu negara yang berbeda. Kalau yang diusung-usung oleh kelompok-kelompok radikal kan adalah negara khilafah, dan itu tidak akan pernah bisa ketika pemimpin selanjutnya setelah Pak Jokowi tidak memimpin Indonesia adalah orang yang memiliki visi yang sama, yaitu tegas dan menolak terhadap kelompok ataupun orang-orang yang terindikasi sebagai teroris. Dan kenapa alasan pertama yang saya angkat dalam ketika saya memilih Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden selanjutnya adalah radikalisme bukanlah suatu permasalahan secara umum, tapi radikalisme adalah permasalahan khusus. Kita ambil contoh misalkan seperti ini. Kasus korupsi yang sampai sekarang pun belum benar-benar bisa tertangani dengan cukup baik. Tentu saja semua rakyat Indonesia mengecam tindakan korupsi. Sedangkan tindakan radikalisme yang merupakan suatu permasalahan khusus di mana tidak semua rakyat Indonesia setuju dengan pemberantasan radikalisme. Karena apa? Karena memang rakyat Indonesia juga sebagian kecil adalah penganut radikalisme juga, penganut paham khilafah juga. Dan itu menjadi fokus yang ditangani oleh Pak Ganjar selama ini. Selama di setiap pidatonya, selama di setiap pertemuannya dengan para ASN, dengan para PNS, dengan para pejabat dan sebagainya macamnya, yang dibahas oleh Pak Ganjar Pranowo adalah jangan sampai ada pelayan rakyat yang terindikasi paham teroris. Dan bagi kita rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai NKRI tidak perlu membahas panjang lebar tentang apa itu khilafah, apa itu radikalisme, dan juga indikasi-indikasi tentang paham-paham yang menyesatkan. Ketika kita sudah mendengar radikalisme, ketika kita sudah mendengar terorisme, sudah pasti kita pasti akan melawan. Itu adalah rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai negara Republik Indonesia. Dan orang yang patut untuk memimpin negara Indonesia setelah Pak Jokowi tentu saja bagi saya adalah Pak Ganjar Pranowo. Oke guys, dari video-video aksi demonstrasi People Power yang diselenggarakan di beberapa tempat, kemarin saya melihat kok sepi ya. Aksi yang menggelar, masa aksi yang menggelar People Power tersebut dikit ya, dikit banget. Ya kebanyakan ya orang-orang yang udah berumur ya, orang tua. Dan ini membuktikan guys ya, ternyata mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju atau tidak bersimpati dengan aksi-aksi yang seperti itu ya. Ini dikarenakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, selama kepemimpinan Pak Jokowi ya, itu dinilai, dirasakan oleh masyarakat benar-benar merakyat ya. Dan ironinya lagi ya, saat ini yang kemarin mereka menggelarkan People Power itu Pak Jokowi santai-santai aja ya, seperti yang teman-teman saksikan dalam video yang saya reaksi tadi. Pak Jokowi malah berkunjung ke Papua, menemui masyarakat di sana, berinteraksi dengan anak-anak SD ya, dan sama sekali tidak menggubris atau tidak merespon hal-hal seperti itu. Karena buat apa untuk direspon? Jadi menurut pemerintah ya tidak level untuk merespon hal-hal yang buang-buang energi, buang-buang waktu, yang tidak berfaedah seperti itu ya, yang tidak ada kontribusinya bagi kemajuan, perkembangan dan kebaikan bagi bangsa dan negara kita ya. Hal-hal yang seperti itu
hanya akan merusak pemandangan di negeri kita ini, ya. Dan saya justru bingung, ya, sebenarnya apa agenda mereka, ya, agenda utama mereka apa? Kalau memang mau memakzulkan Pak Jokowi, ingin menurunkan Pak Jokowi, kenapa tidak bisa bersabar, ya? Karena tanpa harus dimakzulkan, tanpa harus people power, tanpa harus di demo capek-capek seperti itu, Pak Jokowi dengan sendirinya nanti di tahun 2024 beliau akan turun, ya. Walaupun ada para pendukung, beberapa masyarakat saat ini masih terus menyuarakan agar Pak Jokowi 3 periode dan sebagainya. Tetapi Pak Jokowi ini kita yakin beliau taat terhadap konstitusi, ya. Beliau taat terhadap peraturan dan perundang-undangan, ya. Jadi setelah masa jabatannya selesai, ya selesai, ya. Dan itu sudah dikatakan oleh Gibran, ya, kemarin diwawancarai oleh Rossi. Dia dengan tegas mengatakan, ya, kalau udah selesai Pak Jokowi balik ke Solo, istirahat, ya. Jadi tidak perlu kita harus melakukan aksi-aksi dan segala macam yang justru dapat menimbulkan konflik baru, permasalahan baru, menimbulkan gesekan-gesekan di dalam masyarakat kita, ya. Tenang-tenang saja, kita doakan, kita berharap bangsa dan negara kita ini baik-baik saja, pilpres yang akan datang itu dapat berjalan dengan kondusif. Ya, itu yang kita harapkan. Oke teman-teman, terima kasih. Salam akal sehat, salam waras. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.